Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, serta adik-adik sekalian. Mohon maaf sekali ada kendala teknis di pembawa acara kita, jadi kali ini saya akan take over untuk acara ini. Saya akan memoderatori sekaligus sebagai pembawa acara. Untuk hari ini, sebelum kita memulai kegiatan SKO kita, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Bapak, Ibu, serta adik-adik sekalian. Hari ini kita akan membahas mengenai bisnis riset pemasaran, bisnis pemenang pasar. Dan di seberang sana kita sudah bersama Bapak Willy Gay. Bapak ini merupakan founder dari Treehouse World Indonesia. Beliau merupakan salah satu anggota dari GCI Medan, dan kali ini kita akan membahas mengenai riset pemasaran dan tentu saja dibalut dengan talk show. Oleh karena itu mungkin adik-adik akan melihat sedikit perbedaan dengan SKO sebelumnya. Baik. Saat ini persaingan atau kompetisi pasar antara berbagai produk terjadi sangat ketat. Ada dua hal yang dilakukan perusahaan yang ingin memenangkan pasar. Yang pertama, bisa melakukan competition intelligence dan bisa juga melakukan customer intelligence. Sayangnya, tidak banyak perusahaan yang mampu melakukan hal itu. Nah, menanggapi hal tersebut, tumbuh berbagai usaha baru yang bergerak di bidang jasa intelijen pasar. Nah, perusahaan-perusahaan ini melakukan kegiatan riset pemasaran sebagai jasa untuk memenangkan klien mereka di pasar. Nah, oleh karena itu topik SKO ini sangat menarik sekali, terlebih lagi adik-adik sekalian untuk semester 4 dan semester 6 sedang mempelajari atau masuk mata kuliah manajemen pemasaran, khususnya kita masuk ke bagian riset pemasaran. Nah, dan diharapkan kepada kita semua untuk dapat memperhatikan dan mengikuti diskusi ini dengan sebaik-baiknya. Kegiatan kali ini, seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, akan dibalut layaknya talk show yang akan dipandu oleh saya, Amelie Raharis Nasution, dan kemudian nanti juga akan dipandu oleh Bapak Aldon Sinaga. Jadi nanti Pak Willy, mohon maaf ya Pak, ada dua, insya Allah mungkin ada dua nanti, moderatornya ya Pak. Jadi sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan beberapa ketentuan pada SKO kita. Yang pertama, besar harapan saya selama kegiatan ini untuk adik-adik, Bapak atau Ibu sekalian untuk unmute mikrofonnya gitu ya, agar kegiatan kita ini berjalan lancar. Kemudian selama kegiatan diskusi antara kita bersama, bagi peserta yang sudah memiliki pertanyaan itu dipersilahkan untuk menulis di kolom chat. Nah, itu adalah peraturan yang akan kita pakai ke depannya. Nah, mungkin kita langsung saja ya Pak Willy. Ada beberapa hal yang mungkin dan menarik sekali untuk ditanyakan terkait dengan riset pemasaran ini. Nah, sebelumnya kan kita harus tahu dulu nih tentang Pak Willy sejauh mana gitu ya. Jadi boleh dong Pak bercerita sedikit bagaimana bisnis yang Bapak jalani saat ini. Baik, terima kasih moderator dan halo semuanya. Semangat ya. Jadi kita relax saja ya mungkin ya, maksudnya nyantai aja. Suara saya terdengar oke ya? Terdengar. Jadi saya dari dulu pas masa sekolah itu memang dari dulu suka menggambar. Nah, jadi makanya saya lanjutin kuliah saya di mata kuliah itu multimedia design. Waktu itu di Malaysia. Tetapi bisnis ini saya mulai sebenarnya sejak freelance. Saya freelancing sejak tahun 2000, dibantu oleh dosen-dosen saya. Nah, dari situ sebenarnya jatuh bangun di bisnis itu udah 5-6 kali sih, jujur. Karena pas saya balik ke Medan, setelah kuliah dari Malaysia dan Jepang, saya balik ke Medan, ternyata masyarakat Medan masih belum siap untuk apresiasi terhadap seni ya, desain gitu. Jadi ya di situ saya berusaha untuk mencoba beberapa kali model bisnisnya, misalnya
dilengkapi dengan printing. Nah, klien malah bilang, ya saya kan udah beli jasa printing, kenapa saya masih di just desain lagi gitu. Jadi di situ ya saya mencoba beberapa kali sampai terakhir saya jenuh. Saya jenuh karena sepertinya saya bukan desainer lagi, saya sepertinya hanya mengoperasikan software. Seperti klien duduk di samping dan revisinya itu udah seperti bukan desain saya lagi, dan saya mengalami kejenuhan. Terakhir saya break sebentar, saya ke Singapura menjadi komikus, ngikut di salah satu perusahaan komik yang seperti Marvel, gambar, saya sebagai colorist pewarna, itu 2 tahun, habis itu saya ditelepon lagi sama ada teman ngajakin untuk kolaborasi, yaitu saya balik lagi ke Medan. Saya balik lagi ke Medan untuk mencoba lagi gitu. Katanya, kenapa sih lu di sana project base gitu nggak jelas gitu. Oke lah, jadi saya coba. Saya coba lagi, ternyata memang pada saat itu saya juga gagal bisnis itu. Karena kita selalu pitch project ya dengan perusahaan besar yang dimana kita banyak menghabiskan waktu untuk desain, tetapi terkadang dapat, tapi desain fee-nya juga nggak dihargain, mereka hanya mau diproduksinya. Jadi terakhir saya memisahkan diri. Nah, pada saat saya memisahkan diri, saya mulailah ini namanya Treehouse. Nah, mulai dari Treehouse, itu sedikit membaik, karena kita udah punya set plan-nya. Nah, tapi seiring waktu berjalan, saya pelajari apa yang sebelumnya saya gagal itu menjadi pembelajaran saya. Nah, dari desain saya harus kembangin ke branding. Nah, di dalam branding itu ada sisi yang namanya analisa market, analisa pasar, sampai ke production, yaitu desain sosial media, website development, beberapa media tools lainnya itu. Jadi mungkin saya lebih fokuskan di riset pasar ini karena itu sebenarnya adalah hal yang paling krusial, paling penting yang di stage pertama, yang banyak klien saya miss dulunya. Yang paling banyak miss, karena misalnya saya punya ide nih, saya bisa masak, ya udah saya buka kafe aja gitu, atau rame-rame ada klien dulu juga, kita punya teman-teman rame mau sama-sama buka kafe, dasarnya apa? Ya daripada saya ke kafe orang lain, ya kita buka sendiri terus kita nongkrong tempat kita sendiri. Oke. Tapi itu gimana ya? Nggak sustain kan? Apa yang mau kita capai di situ nggak ada, cuma hanya mungkin mereka memiliki bisa invest, dan mereka invest ke diri gitu, kayak nggak benar juga. Nah, jadi klien itu banyak macam-macamnya. Nah, itu tugas kita lah sebenarnya yang mengarahkan mereka gimana jalan yang terbaik untuk bisnis mereka. Nah, makanya kita punya kekuatan kita adalah di market pasar, study market itu, riset lah ya. Nah, jadi sekarang kita udah berjalan sekitar 7-8 tahun, 7 tahun lah, 7 tahun. Klien kita juga udah lumayan sih, bisa sustain, dan malahan sekarang udah pengembangan ke internasional gitu. Ya, mungkin sekitar itu sih. Kalau saya mulainya sampai sekarang itu. Jadi kalau di total-total Pak, udah berapa lama ya Pak berkecimpung di bisnis ini? Sekitar 20 tahun dari saya kuliah itu di tahun 2000. Lama juga ya Pak. Tapi untuk di Medan sendiri sudah berapa lama Pak? Kalau diakumulasi di Medan itu mungkin sekitar ada 16 tahun. 16 tahun. Mulai dari awal semua ya? Ya.
Itu untuk pertama kali ketika memperkenalkan bisnis ini bagaimana? Kan tidak biasa ya kalau untuk bisnis seperti ini di awal. Iya, jadi memang sebenarnya awalnya itu sulit banget itu, sulit diapresiasi ya, terutama sama marketnya Medan. Makanya dulu kenapa aku pribadi nggak riset dulu gitu kan. Jadi saya balik pikirnya ya di apa ya, kampung sendiri, kampung halaman sendiri ya kenapa enggak gitu. Nah ternyata salah 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 arah. Mereka masih belum siap. Jadinya saya makanya dari multimedia saya banting ke graphic design. Saya banting ke graphic design. Sulitnya itu ya kita kasih tahu kalau itu penting, apalagi kalau generasi sebelumnya itu mereka pentingnya di sales. Ya, Pokoknya betul. sales, 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 dan sales. Aku nggak mau habisin duit di bagian promosi gitu. Padahal Nah, branding itu penting ya, Pak. branding itu penting. Makanya sampai sekarang coba Starbucks saja, kita kalau pakai baju Starbucks kita kayak bangga gitu. Padahal kita itu iklan berjalan gitu. Nah, makanya brand itu sangat penting. Brand image itu penting. Gitu. Nah, kalau seandainya nih ada adik-adik kita nih yang tertarik dengan bisnis ini, nah pengetahuan apa sih yang bisa apa nih namanya Pak, yang harus mereka punyai Pak? Oke, mungkin observasi observasi yang bagus itu penting. Terus harus sering collect data. Collect data, fungsinya apa? Jadi kita punya database, misalnya di tahun 2020, anggap mulai dari ini. Ini kan kita lagi dilanda COVID. Nah, kita punya data ini. Ya kan, nanti jadi bisnis di 2021 ini kita tahu mau kemana. New normalnya gimana, ya kan, behavior-nya seperti apa. Itu harus ada data. Jadi dengan berdasarkan data itu, kita baru bisa tahu arah kita mau kemana. Nah, itu untuk collecting data. Harus kreatif. Kreatif ini bukan di desain ya, mungkin kreatif dalam pengembangan strategi. Pengembangan strategi. Seperti misalnya, si kompetitor ini udah melakukan satu gerakan promosi seperti ini. Ya kita jangan ngikut. Kita harus bisa mikir dari aspek lain. Gimana bisa memasuki pasar tanpa mengikuti si kompetitor. Makanya kita perlu observasi yang bagus dan collect data yang bagus supaya kita nggak mengikuti arah ke situ gitu. Mungkin itu yang paling penting sih menurut saya. Sama sama mentoring. Mentoring itu juga perlu. Kita perlu ada satu mentor yang bisa mungkin memandu. Jadi kita nggak gerak sendiri, bisa jadi itu guru, bisa jadi itu public figure, ataupun teman-teman yang udah pernah di bidang itu. Jadi kita tanya-tanya dan tanya itu wajib sebenarnya, supaya kita nggak melalui kesalahan yang sama. Gitu. Jadi kita bisa berbagi experience. Mungkin dengan talk show seperti ini akan sangat bagus sekali. Jadi supaya anak-anak juga bisa kenal. Mungkin nanti setelah acara ini mungkin bisa banyak tanya juga dengan saya. Nanti saya kasih nomor WhatsApp saya supaya saya bisa saling mendukung lah gitu. Gitu. Ada yang unmute ya Pak, mohon maaf Pak. Pak nggak apa-apa, udah biasa. Oke, ini sebenarnya menarik sekali Pak, karena kan salah satu topik di dalam mata kuliah manajemen pemasaran itu ada yang namanya 4P. 4P itu termasuk promotion ya Pak, branding. Nah, jadi tadi Bapak sempat singgung soal collecting data. Nah, untuk branding ini collecting datanya seperti apa sih Pak?
Nah, biasanya kita akan melakukan produk study dulu. Jadi kita harus pahami dulu klien kita itu menjual apa. Nah, dari situ kita kan breakdown ke SWOT. SWOT itu kan strength, weakness, threats, dan opportunity. Jadi kita tulis dulu kekuatannya apa, kelemahannya apa, berdasarkan survei yang kita dapat. Nah, survei itu juga jangan teman-teman sekeliling, harus lebih luas lagi. Dan kategori proposal itu, pas kita nulis proposal itu seperti kita tahu produk ini targetnya mana, targetnya umur berapa, itu harus lebih detail. Nah, di situ makanya pas kita survei akan kita targetkan ke audiensnya kita itu mau kemana. Nah, habis kita kolek survei ini, kita akan rangkum semuanya. Jadi data-data itu akan penting pada saat kita mau menentukan arah kita mau kemana gitu. Jadi kalau kita nggak ada data, ya seperti ini aja sih, seperti kita misalnya mau makan. Halo Pak Aldon. Jadi kalau misalnya aku ngajak Pak Aldon, Pak, yuk makan. Pak Aldon mau kemana? Nanti deh baru mikirin, masuk dulu mobil kita jalan. Ya udah, akhirnya keliling-keliling kita. Keliling-keliling nggak tahu arah mau kemana, boros waktu, boros bensin. Terakhir, ya udah sini aja Pak, udah lapar. Nah, hasilnya itu nggak maksimal. Tapi kalau dari awal, Pak, makan yuk. Makan apa nih? Ya, misalnya kayak sushi tei lah. Ayo Pak, makan sushi. Oke, jadi kita hemat waktu, juga Pak Aldon juga bisa, jalan ini aja, jalan pintas, lebih cepat. Jadi, itu akan sangat efisien kalau kita udah tahu arah kita mau kemana. Kira-kira analoginya seperti itu. Jadi dari awal sudah harus di-prepare ya Pak ya? Iya, jadi harus ada data gitu. Data yang pasti, agar tidak wasting time jatuhnya ya Pak ya? Benar, benar. Oke Pak Aldon sudah bergabung dengan kita. Ayo Pak, monggo Pak, silakan. Saya ikutin dulu ya. Ntar pasti saya nimbrung. Ayo. Oke. Nah Pak, kira-kira tadi Bapak sudah menyebutkan bahwa promosi itu penting ya Pak untuk bisnis gitu. Nah, kalau seandainya dunia usahanya kecil, tidak dalam dunia usaha yang besar, kalau branding untuk perusahaan yang memang produknya terdiferensiasi kan memang penting sekali. Tapi kalau untuk UMKM bagaimana ya Pak kira-kira? Sebenarnya stepnya sama aja sih, sama aja stepnya. Kita harus bisa menentukan produk kita itu ditujukan ke siapa. Apakah ke mahasiswa, apakah ke ibu rumah tangga. Nah, misalnya seperti ini. Kita punya sekolah kecil, misalnya. TK, gitu. Nah, audiensnya itu sebenarnya bukan anak TK. Malahan ibu-ibu rumah tangga. Karena ibu rumah tangga yang mau menyekolahkan anaknya. Jadi harus kita pahami, walaupun market kita anak kecil, tapi sebenarnya yang mampu untuk menyekolahkan itu adalah si ibu. Jadi makanya target kita adalah ke ibu-ibu. Kita kasih tahu kalau sekolah kita walaupun kecil, fasilitas kita seperti ini. Kita punya guru yang akan selalu ikut training berapa-berapa. Itu jadi pengetahuan itu kita arahkan ke ibu. Makanya kalau kita punya analisa yang bagus, observasi yang bagus, ini akan terjawab semua. Baik di perusahaan besar dan perusahaan kecil itu sebenarnya stepnya sama, cuma skalanya aja yang besar atau kecil secara nasional atau secara lokal, ya itu sebenarnya sama sih Ibu stepnya. Stepnya sama ya Pak. Sama. Sejauh ini kliennya dari mana saja ya Pak? Kan kita lumayan luas sih, jadi kalau ya salah satu contohnya Toyota juga klien kita juga ada Mutia Garden kalau untuk F&B, Mutia Garden juga klien, Sam's Waknur, Semanggi, Bineka, Kalasan, Uncle K. Nah, kalau misalnya untuk Uncle K dulu juga kita cara brandingnya itu juga kita minta mereka untuk setup dulu di Malaysia. Setup dulu di Malaysia, kecil aja, walaupun cuma nama dan acara kecil.
Terus bukanya itu di Medan awalnya. Sebenarnya dia orang ownernya itu dari Banjarmasin. Nah, makanya brand image-nya itu kelihatan seperti franchise, seperti brand luar gitu. Padahal lokal sih sebenarnya. Cuma chef-nya aja yang dari Malaysia sebenarnya. Gitu. Jadi kalau untuk klien, gimana, Bu? Harus pakai trik jadinya ya, Pak? Iya, jadi memang harus kita approach dengan berbagai strategi supaya bisa booming. Karena kita pahami market di Medan itu adalah market yang brand oriented. Kalau lokal, belum tentu mereka bisa terima sebelum mereka coba. Tapi kalau brand luar, belum coba, mereka udah pasti yakin. Padahal belum tentu. Banyak brand lokal yang bagus loh gitu. Kemarin seperti saya coba pada saat diundang sama Pak Aldon ke Wilmar, banyak kok itu proyek mahasiswa yang keren-keren, yang bagus-bagus. Malahan pengen rasanya kayak kita poles lagi gitu supaya bisa jadi gitu. Cuman ya step by step, kebetulan pas COVID ini mungkin sedikit terhambat ya untuk itu, tapi ya progresif lah kita. Kalau klien kita luas sampai ke growth Sumatera, kita juga ada. Jadi bukan hanya di F&B, tapi di pabrik, manufacturing, sampai ke agrikultur juga ada. Terus properti, Wiraland, itu juga klien. Jadi luas sekali sih. Karena semuanya itu menariknya adalah, aku menganggap itu semua adalah tantangan. Gimana kita bisa brand mereka itu adalah satu achievement gitu, satu pencapaian gitu. Kira-kira begitu sih. Soalnya ngebrand makanan Indonesia dengan ngebrand makanan Jepang itu caranya berbeda, approach-nya berbeda. Gitu. Jadi itu adalah hal yang menarik yang kita selalu kayak gimana ya caranya ini supaya bisa jadi gitu. Karena suksesnya brand klien itu adalah success story-nya kita. Gitu. Nah, kalau untuk nge-branding seperti itu, Pak, di antara produk tadi disebut kuliner, kemudian perumahan, disebut beberapa hal yang lainnya, itu yang paling sulit yang mana, Pak? Membranding apa? Sulit. Semuanya menurut saya ada kesulitan masing-masing. Tapi kalau sulitnya itu sebenarnya ya jatuhnya di kliennya. Kliennya kooperatif atau enggak, gitu aja. Bukan. Kalau brandnya asik aja, semua asik. Semua brand asik. Oke. Nah, kalau ini aku agak sedikit balik Pak Willy, tapi tadi beberapa pembicaraan kita saya sempat dengar yang ini Pak Willy. Kalau kita bilang kan ada marketing research problem gitu ya, ada marketing research problem. Ada juga di sisi lain itu branding problem ya. Istilahnya makanya bisnis ini ada gitu ya. Sebetulnya kalau boleh Pak Willy kasih kita insight gitu, pengalamannya Pak Willy sebetulnya persentase atau penyebab kegagalan yang paling sering itu yang di mana ya, di kemampuan mereka mengemas atau merebrand atau membranding produk mereka, atau justru lebih banyak problemnya adalah di hasil marketing risetnya gitu. Nah, kalau itu kita selalu trial error ya Pak ya, kalau di hal itu. Karena makanya branding itu nggak bisa instan, nggak bisa di waktu yang pendek. Itu long run. Sampai sekarang beberapa brand besar aja mereka tetap melakukan branding, mereka tetap melakukan advertising supaya generasi-generasi baru itu tetap melihat brand mereka. Nah, trial error ini fungsinya kita juga meminimalkan cost yang keluar. Jadi misalkan mereka udah sediain satu cost, bukan cost lah ya, tapi kayak alokasi budget kita untuk coba event ini. Nah, hasilnya itu akan kelihatan, oh ternyata approach seperti ini nggak berhasil, atau wah ini keren sekali gini, ini oke, ini boleh dikembangin lagi. Jadi sebenarnya ini semua adalah proses trial error Pak. Bisa jadi terkadang
produknya yang bermasalah. Jadi disitulah trial error ini, data itu akan membuktikan ternyata makanannya nggak enak misalnya, ya kan? Bukan brandnya yang bermasalah, tapi makanannya. Oke, jadi kita perlu rapiin kitchen, kita perlu rapiin dapurnya, kita perlu kembangin makanannya. Apakah karena makanannya udah keseringan, makanannya itu aja, jadi kita perlu menu baru. Nah, terkadang klien itu mereka khawatir, jadi mencoba untuk masuk ke semua area. Kitchen dia masuk, branding dia masuk, berusaha untuk mikirin program dan sebagainya. Zaman ini nggak bisa, Pak. Kita harus kolaborasi. Jadi dia kalau bagusnya di dapur, ya udah di dapur aja. Kamu tugasnya pokoknya mikirin menu, jaga kualitasnya, terus SOP-nya di kitchen itu seperti apa operasionalnya. Jadi kita itu ya udah percayakan kita di bagian visual, branding, survei dan sebagainya. Jadi kita kerjasama. Gini baru bisa maksimal, karena kalau dia ownernya sendiri mau mengurus ini semua sih udah pasti nggak mungkin, Pak. Jadi kalau melihat kayak gitu sebetulnya, taruhlah saya bilang problemnya tadi kayak gitu, kitchen, ternyata masakannya nggak enak. Sebetulnya secara standar nih ya Pak Willy ya, seberapa dalam sih kita butuh mengetahui atau melakukan riset pemasaran itu, sampai how deep ya? Sampai elemen apa yang harus kita ambil? Atau umumnya gimana ya kalau yang Pak Willy hadapi? Kalau saya bermacam-macam, terkadang sampai kita involvement-nya itu sampai ke marketing strategi mereka. Jadi tergantung budget yang mereka siapkan juga. Terkadang kita kan juga ini ya, karena kita sebagai konsultan juga, jadi kita bilang secara progresif dan secara priority aja. Jadi kalau misalnya awalnya kamu baru mulai dari kecil, ya udah secara kapasitasnya bisa sampai sini, ya sini dulu. Nanti kita tes lagi. Nah, kalau misalnya memang mereka dapat feedback yang sangat bagus sekali, tapi kebentur di dana, budget, dan sebagainya, oke, berarti arah kita tahu kita harus buat program atau proposal yang bagus supaya investor tertarik. Jadi secara progresif, Pak, itu nggak bisa kayak dananya banyak gitu, terus kita lihat gitu. Itu akan sangat bahaya. Kayak gimana? Kalau udah ngomong dana ini kayaknya ini saya nggak tahu, ini pertanyaan krusial atau pertanyaan gimana, pertanyaan harus rahasia. Kalau saya boleh dengar nih, ini kan anak-anak kita ini kan banyak yang udah mulai belajar pemasaran. Sebetulnya pasti rata-rata, kita nggak usah ngomong perusahaan gede ya, kita ngomong perusahaan menengah ke bawah, UMKM atau kelas kayak perusahaan-perusahaan yang Kota Medan lah pasarnya. Itu berapa sih yang harus mereka sebetulnya spare untuk untuk riset pemasaran ya? Atau berapa sih tarifnya gitu kalau misalnya melakukan riset pemasaran sederhana? Pertanyaan yang bagus dan pertanyaan yang sulit, Pak. Nah, kalau di saya sebenarnya kalau misalnya memang saya selalu usahakan itu low cost ya, low cost. Jadi kalau misalnya memang low cost, kita akan gerak sendiri, cari tahu sendiri. Mungkin gampangnya itu online aja, online survey. Itu paling murah ya? Itu paling murah. Online survey, terus kita mungkin juga foto-foto produk itu juga minta temen support atau gimana, atau foto sendiri dulu. Berawal pokoknya harus dulu lah, version 1 itu harus dimulai dulu. Jangan nggak mulai, version 1 itu mulai dulu. Jadi dari situ akan terkolek sendiri. Misalnya kita post di Instagram, terus ada temen yang, makanan lu kayaknya kurang bagus nih fotonya. Oh, berarti kita udah dapat tuh datanya kan, makanan fotonya kurang bagus. Jadi ya kita catat. Misalnya ada yang temen yang cobain, harganya kemahalan nih untuk satu potong kue misalnya. Oh, kita catat lagi. Berarti
gimana. Tapi itu nggak bisa menjadi ini, kita harus lihat kompetitor kita siapa, apakah data itu maksudnya sebanding nggak gitu sama mereka. Nah, tapi kalau ngomong soal cost, sulit sih Pak, itu tergantung skala bisnis yang mereka akan keluarkan. Tapi kalau untuk perkiraan ya, ini biasanya budgeting itu kita kan ada operational cost, kita akan ada seperti fixed cost, nah itu harus dihitung. Itu harus dihitung semua, termasuk gaji kita sendiri. Yes, misalnya kita di rumah, kita pakai garasi lah gitu. Nah itu uang sewanya harus kita tentuin juga, supaya bisa visible, bisa kelihatan. Sebenarnya bisnis ini kalau benar-benar dijalankan, ada sewa dan sebagainya, ini jalan nggak gitu. Kalau nggak jalan, ya berarti kita harus mikirin yang lain gitu. Kalau untuk angka, aku sulit untuk nebak, Pak. Gitu ya? Agak rahasia ya, Pak? Kayaknya ya biar misalnya aku tahu, oh aku punya bisnis kecil nih. Ini kalau mau dirisetkan sama konsultan gitu, dititipin ke konsultan, kira-kira berapa ya yang harus saya keluarkan ya untuk ini. Mungkin bisnis sebetulnya tahu jasa konsultan pemasaran itu ada. Tapi mereka itu kadang-kadang takut loh melangkahkan kaki ke jasa konsultan karena terus terang ini kan dunia yang mungkin menurut saya baru sekitar 10 tahunan belakangan ya. Dan naik-naiknya itu mungkin 5 tahun terakhir ya. Orang udah menyadari kalau kita nggak perlu punya divisi marketing, kita bisa pakai konsultan marketing kan gitu ya. Oh, kalau soal jasa begitu, biasanya saya juga lihat sih. Makanya terkadang kalau misalnya kayak ada ibu-ibu yang minta nanya-nanya, sekedar nanya-nanya, terkadang saya share aja, saya sharing, saya bantu support. Mungkin karena saya juga di organisasi ya, saya di organisasi masyarakat pemuda gitu, jadi terkadang jiwa untuk sharing itu gede, Pak. Jadi ya kalau memang udah big fish atau paus gitu ya udah sebut aja. Yang penting worth it gitu. Kalau di mereka itu yang penting dari kita data-data dan sebagainya itu worth it ke mereka dan bisa digunakan valid gitu. Biasanya sih gitu. Jadi kalau misalnya bagi adik-adik atau teman-teman yang pengen fokus ke riset pasar ini, saya berani jamin it's a good money. It's bagus. It's a good money. Karena nggak bisa di-replace sama AI, Pak. Nggak bisa. Iya, betul. Itu salah satunya ya. Jadi industri 4.0 dia mungkin masuk, tapi hanya untuk cara lihat ya. Tapi nggak bisa ditukar ya. Nggak bisa digantikan robot, nggak bisa digantikan AI, betul ya. Karena ada ini ya, ada sense creativity-nya di dalam. Itu yang main di dalam, betul. Jadi ini belum berani dibuka ya adik-adik ya. Jadi kalau adik-adik nanti ada yang punya rencana nih bisnis marketing riset. Jadi nih Pak Willy, dia mungkin bisa kasih insight kita sedikit ya. Saya kasih insight sedikit. Adik-adik kita ini yang di pertanian maupun mungkin di prodi yang lain itu mereka belajar riset pemasaran di dalam pemasaran. Bahkan kalau di AHA kita ada mata kuliah khusus riset pemasaran. Jadi mereka sudah mencoba melakukan riset online. Tapi mungkin saya kira mereka mungkin dunianya yang belum terlalu tahu seberapa sih dunianya riset pemasaran. Bahwa ternyata habis riset itu ada lagi level berikutnya, menginterpretasikan lalu membuat strategiknya gitu kan. Setelah itu baru naik lagi kelas branding kan itu ya, sampai ke atas mempertahankan pasar supaya tetap selalu on the top ya kan. Nah, seperti itu mungkin banyak adik-adik kita ini sebenarnya masih terus terang kalau mahasiswa sekarang masih sangat gelap apa yang dilakukan. Willy itu. Baik. Makanya tadi sempat nyenggol-nyenggol nanya tarif karena kadang-kadang itu juga menarik. Menarik Pak sebenarnya. Udah berapa tahun Pak? Ini tadi saya nggak sempat ini. Gimana? Beriset-riset pemasaran dan berbranding
konsultan ini? Gimana tuh Pak? Maksudnya? Berapa tahun Pak? Udah berapa tahun? Ya. Udah 20 tahun Pak. 20 tahun ya, luar biasa. Tapi kalau benar-benar riset branding ini, mungkin saya berani bilang 10 tahun yang lalu lah baru saya mulai. Karena seperti yang tadi saya udah ini juga, maksudnya sharing ke anak-anak, kalau dulu saya pas balik dari Jepang ke Medan itu, ya karena market sini belum ready Pak untuk apresiasi terhadap seni. Makanya ya saya melalui itu, makanya ya karena saya kurang riset apakah market sini udah ready belum gitu. Nah ternyata nggak ready, makanya saya harus banting setir jadi desainer. Padahal yang saya pelajari dulu itu adalah multimedia designer yang dimana udah masuk ke interaktif dan sebagainya. Mantap. Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik. Iya. Dipersilahkan, Ibu sudah mempersilahkan di kolom komentar jika ada yang ingin ditanyakan. Nah, kalau sambil nunggu pertanyaan nih dari adik kalian, Pak Willy, kalau ditanya tadi sempat Pak Willy nyenggol tentang ada kliennya Pak Willy yang bisnis pertanian ya, yang dia Indonesia. Itu mereka lakukan riset apa ya? Misalnya mereka mengkonsultasikan apa ya kalau ke Pak Willy tentang pertanian? Kalau itu mereka sebenarnya udah punya data. Kemarin itu mereka udah punya data semuanya. Grafiknya juga ada. Tapi mereka nggak tahu mau gimana interpret ke buyer dalam bentuk visual atau ke investor. Jadi kita menggunakan data-data itu, makanya kita bangun brandnya, kita create mood board-nya untuk mereka, kita buat gimana semenariknya bahasa-bahasanya itu supaya investor itu tertarik melihat perkembangan growth-nya, karena kan Indonesia adalah yang utama itu kan kita agrikultur gitu kan. Jadi malahan gimana kita bisa menarik investor-investor asing dan sebagainya itu, ataupun produk kita bisa diproses dan dijual lebih tinggi lagi harganya keluar gitu, bisa kemana aja. Jadi mereka itu pengen kita bantu di bagian visual brandingnya gitu, kemarin. Sampai ke pupuk juga, pupuk itu kemarin kita syuting di Surabaya ya. Wah, itu pemindahan produknya itu udah sampai pakai kayak crane gitu, kayak entah berapa ton lah gitu. Ya. Pak, gini nih, jadi kalau ini lompat-lompat lah, saya nggak apa-apa ya. Berarti satu yang saya baca, ini bukan hanya bisnis yang, terus terang saya waktu ngomong marketing riset, saya pikir ini hanya ngomong tentang bagaimana supaya produk kita bisa dijual ya, tapi ternyata juga bisa bagaimana perusahaan kita akan dapat investasi yang, atau performa perusahaan kita jadi lebih kelihatan bagus sehingga orang tertarik untuk investasi gitu ya? Benar Pak. Mana ya? Oh, oke. Sampai karena kita buat company profile ataupun presentasi ataupun branding itu juga biasanya saya juga nanya, maksudnya ini audiensnya siapa? Investor kah atau customer? Kalau customer mereka jujur nggak perlu sampai lihat perkembangan perusahaan seperti apa kan gitu. Yang penting produknya bagus, yang penting ini udah pernah dicoba misalnya sama ibu-ibu rumah tangga yang lain, ataupun kita harus sampai menggunakan ambassador dan sebagainya. Ya akan kita perlu tahu, maksudnya ini ke arahnya ke investor kah atau ke consumer. Kalau ke investor kan ya udah pasti angka semua kan, mereka pengen lihat angka growth-nya gitu. Kalau kira-kira mungkin perbedaannya dengan, saya kira mungkin ada beberapa, saya lihat jasanya atau layanannya itu jadi mirip advertising company ya. Apakah memang sama atau ada irisan ya Pak? Perusahaan advertensi. Kalau advertising company,
Setauku yang di Medan ya, mereka kalau menamakan diri advertising itu mereka hanya jasa cetak, jasa pemasangan billboard, titik-titik billboard, sampai ke ya, pemasangan-pemasangan itu, baliho, campaign, dan sebagainya. Tapi nggak merambah ke riset pasar, nggak sampai ke marketing strategi. Setauku begitu. Tapi kalau advertising di luar memang ya ini yang harus dilakukan. Karena branding itu atau iklan itu kita bertanya kembali, kenapa iklan ini dilakukan gitu? Apakah mereka product launching atau hanya brand awareness? Apakah edukasi ataukah ganti kemasan gitu-gitu. Jadi itu fungsinya macam-macam, Pak. Jadi lebih ke kalau gitu ini seperti perusahaannya Pak Willy itu ngisi kontennya, menganalisis kontennya gitu ya. Sebetulnya yang nanti akhirnya share ujungnya, tapi secara fisik aja itu advertising company. Oke. Ya. Nah, sekarang juga ada yang menarik juga kan Instagram untuk jualan gitu. Ya. Jadi banyak klien yang caranya follower gua naik gitu, ya kan? Mereka terlalu fokus ke follower. Tapi terakhir ya pada saat saya tanyakan kembali, followernya tinggi, tapi apakah followernya paham produknya? Gitu. Belum tentu, karena kita hanya punya sepersekian detik untuk mereka scroll gitu kan, cepat aja. Nah, kadang follower tinggi belum tentu menentukan brandnya itu dikenal, Pak. Jadi akan bagus kalau Instagram itu hanya sebagai brand awareness. Brand awareness kita hanya seperti brosur digital lah gitu. Jadi brainwash, orang ngelihat terus kita posting. Tapi sebenarnya barang itu harus dijualnya itu di marketplace misalnya, ataupun website e-commerce gitu. Karena kalau kita punya website, otomatis orang akan percaya ini legit, ini dari sisi hukumnya itu memang nggak ngasal lah istilahnya gitu. Kadang-kadang kita mau beli barang online kan kita khawatir juga kan, takut gitu. Nah, kalau kita punya website, setidaknya kita lebih ada kapasitas kita gitu. Makanya kalau di Instagram itu nggak bisa kedetek barang apa yang udah dijual, apa semua. Jadi sebenarnya kalau kita punya marketplace itu akan bagus karena data itu ada di situ. Ini Pak, sudah ada beberapa pertanyaan menarik nih Pak dari adik-adik kita. Saya ini nyaplok-nyaplok ya Pak, nggak apa-apa ya Pak? Boleh, nggak apa-apa Pak. Ini dari Christina, ini dalam memperluas pasar produk kita di tengah persaingan yang ketat termasuk kompetitor yang sering membuat konsumen kita tidak loyal terhadap produk kita. Nah, strategi apa ya Pak kira-kira yang bisa kita pakai untuk bisa terus-menerus memenangkan pasar produk kita? Nah, biasanya kalau begitu, itulah fungsinya customer service. Customer service. Terkadang klien itu udah membeli. Akan lebih bagus lagi kalau kita punya service after sales. Service after sales itu adalah salah satu senjata yang paling ampuh menurut saya untuk supaya ada emotional attachment dengan customer. Misalnya seperti saya dengan klien saya. Kita meetingnya itu sebenarnya hanya 20 menit selesai, tapi kita bisa duduk sampai 2 jam, ngobrol. Sampai ke mungkin sharing, atau kita kasih saran, kita gimana, kita ada personal attachment-nya. Nah, kalaupun nanti kita punya kompetitor samperin ke beliau, dia akan ngomong, ini
udah ngajakin gua, lu ada program apa gitu yang lu bisa lebih menarik gitu loh. Jadi mereka terkadang bisa ngasih bocoran-bocoran seperti itu kepada kita karena itu adalah loyalitas mereka kepada kita. Selain reputasi yang kita bangun ya, selain produk atau quality kita yang kita jaga, kita hanya bisa kasih service ekstra. Service kepada mereka, fasilitas kepada mereka supaya mereka nyaman. Nah, terkadang kan kita juga boleh nanya lagi, misalnya kayak online shop ya, sis, gimana barangnya, bagus nggak? Apakah ada komplain atau komentar gini, maksudnya supaya kita juga bisa lebih baik gitu. Maksudnya ya itu penting, jangan hanya karena transaksi udah selesai ya udah jual beli selesai gitu. Nah, di situ relationship-nya selesai juga, Pak. Jadi membangun hubungan itu penting. Ya kalau makanya kenapa customer service itu ada, bukan menerima komplainan, bukan hanya menerima komplainan dari klien, tapi justru mereka yang harus lebih engaging untuk mencari tahu ke customer, apalagi kalau customer-nya udah repeat terus kan, regular customer, nah gitu. Nah itu akan bagus gitu. Oke. Kira-kira itu menjawab nggak ya, maksudnya untuk Kalau tidak menjawab nanti Pak, pasti anak-anak akan bertanya lagi Pak di sini. Tapi seharusnya sudah menjawab Pak. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya Pak dari Agnes Colin. Jadi selamat sore Pak, saya ingin bertanya apa strategi branding pada masa pandemi ini Pak? Ini agak dikaitkan dengan kondisi kita saat ini Pak. Karena kan kita tahu bahwa saat ini daya beli konsumen itu menjadi lemah. Memang ya, kalau saya sharing aja, saya buka juga. Jadi selama masa pandemi ini, di Treehouse juga mengalami penurunan. Kenapa? Karena bisnis itu sidelines, bergerak menyamping kalau kita lihat grafiknya. Biasanya kalau bisnis itu turun, kita akan mencari tahu kenapa turun. Kita akan survei dan sebagainya, kita akan mencari tahu informasi kenapa turun. Baru kita menggunakan data itu untuk menaikkan grafiknya. Tapi sekarang klien ini kita menyodorkan program apapun, ide apapun, strategi apapun, mereka juga wait and see, menunggu. Nggak mau gerak, gue nggak mau gerak gitu. Diajak juga nggak mau, karena mereka juga belum melihat ini ya, titik peak-nya coronavirus ini gitu, belum menurun. Jadi memang akan sangat sulit. Tapi kalau tips dari saya adalah berbenah diri. Berbenah diri itu misalnya produk kita apa, misalnya makanan lah, anggap makanan, ya kita create menu baru, kita lebih banyak lihat YouTube misalnya, atau gimana kembangin menu-menu baru, gimana kita mikirin strategi-strategi yang akan kita lakukan pada saat kita udah mencapai penurunan kasus. Jadi jangan nunggu sampai penurunan kasus baru kita mulai planning. Waktu kita udah habis. Jadi sekarang udah mulai planning, begitu kita melihat angka penurunan ini, atau sekarang aja saya rasa semua orang udah jenuh di rumah. Masa bodoh lah, pokoknya bisnis saya harus jalan. Jadi sekarang udah mulai, kita malahan sekarang udah banyak dapat klien yang nelpon untuk minta supportnya gimana untuk merevive bisnis mereka yang misalnya sempat tidur, ada yang sempat mau mulai bisnis baru, udah mulai konsultasi kembali gitu. Nah kalau di masa COVID ini ya sekarang planning akan bagus dan mulai melihat peluang-peluang yang ada dan ikutin aja, kayak misalnya beberapa talk show ini yang supaya bisa memberikan semangat positif, harus berani gitu. Kalau
gagal nggak apa-apa. Kita harus, aku belajar ini dulunya kan win it or lose it. Lu menangin atau lu kalah gitu kan. Tapi aku belajarnya kita menang atau kita belajar, win it or learn it. Nggak ada kalah kita. Karena melalui, kurang pahamnya gimana ya? Kita melalui, anggap seperti saya jatuh kemarin, saya nggak berhasil lah di bisnisnya. Tapi saya belajar ternyata itu nggak bisa dilakukan, makanya saya nggak melakukan lagi kan. Makanya saya maju dan saya belajar dari kesalahan saya. Jadi saya nggak menerima kalau saya itu kalah gitu. Wah, ini kurang paham maksudnya Pak, karena di sini ada yang bertanya apakah hanya mengisi link presensi 1 kali Pak, bukan terkait dengan itu Pak. Oh oke. Jadi sebagai informasi adik-adik cukup 1 kali saja diisi link presensinya, nanti otomatis sudah akan terkolek di data kita adik-adik sekalian. Nah Pak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Ini agak-agak sedikit soal cuan sedikit ya Pak ya. Oke. Bagus. Ini, apakah jasa yang Bapak tawarkan dalam jangka waktu sampai sebuah perusahaan atau usaha berhasil ya Pak? Gitu kira-kira pertanyaannya dari Karina. Jadi cost yang dia keluarkan apakah sampai perusahaannya itu benar-benar ketika setelah dibayar, kemudian apakah sampai memang settle itu perusahaan atau bagaimana gitu Pak? Maksudnya cost untuk jasa Bapak. Oh. Itu sebenarnya nggak boleh dihitung apa ya, itu nggak boleh dihitung biaya 1 kali gitu. Itu sebenarnya kita harus dari awal, pada saat kita start bisnis, kita udah harus mikirin awal tahun, itu kita harus mikirin dalam waktu 1 tahun atau kalau misalnya usaha kecil beberapa bulan lah ya. Itu sebagian porsi itu udah harus keluar sebagai promosi. Itu harus dialokasikan biaya promosi itu keluar. Misalnya dari cost kita, oke, aku sanggup 1 bulan aku alokasikan 500.000 sampai 1 juta di promosi. Nah, supaya apa? Supaya pada saat nanti kita budgeting nggak akan mengganggu operasional. Tapi kalau misalnya nggak dicadangkan, tiba-tiba lagi lesu, pasti lagi lesu, nggak dulu deh promosi gitu. Padahal itu penting. Justru kita lesu, kita butuh promosi. Jadinya akan berimbas seperti itu. Makanya kalau dibilang cost itu akan kembali, sebenarnya itu adalah cost yang terbuang, cost yang harus keluar, bukan akan dihitung. Oh, saya udah promosi 1 juta, jadi saya harus balik 2 juta gitu. Nggak seperti itu sih. Akan efektif kalau misalnya kita punya survei atau data itu, kan biayanya udah keluar. Gimana pun dari yang keluar ini, kita harus bisa meningkatkan sales dong gitu. Kita harus bisa meningkatkan sales. Nah, caranya seperti apa itu? Ya biasanya memang harus ada mentornya ngarahin, ini lu masukin dulu ke Facebook advertisement ataupun Instagram ads atau apapun itu. Nah, itu akan menjadi biaya-biaya yang keluar dari alokasi tadi gitu. Nah, di situ kan kelihatan kita punya reach berapa, kita punya engagement berapa, semua kelihatan di situ. Nah, itu yang kita invest, kita yang beli. Jadi bukan cost yang dimana kita udah promosi nih 1 juta, jadi harus balik 2 juta gitu. Bukan seperti itu gitu kira-kira. Tapi kalau kurang paham nanti saya bisa jelasin lebih detail gitu nanti kalau misalnya setelah sesi. Oke. Jika adik-adik ada yang kurang paham, boleh langsung saja deh dituliskan di chat. Pak Willy bersedia untuk menjawab gitu ya adik-adik sekalian. Apa ini
pertanyaannya juga menarik nih dari Arifah Purnamasari. Jadi dalam menjalankan bisnis riset pemasaran, kendala terbesar apa yang sering ditemui terutama dalam hal membangun hubungan dengan klien, Pak? Hal yang paling, maaf gimana tadi sekali, sorry. Dalam menjalani bisnis riset pemasaran, kendala terbesar apa yang sering ditemui terutama dalam membangun hubungan dengan klien? Ya, pertama kita memang harus punya wawasan yang luas ya, gitu. Ya kita harus bisa tahu dan bisa masuk ke semua kalangan. Jujur, dulu juga saya, mungkin orang tua saya juga pernah kasih tahu, lu harus punya wawasan yang luas gitu, supaya bisa sharing. Maksudnya pas ketemu orang bisa diobrolin gitu. Pada saat itu aku kayak nggak bisa terima, karena ya aku demennya di seni, gue sukanya komik, gue sukanya koleksi figur-figur, ya udah aku di dunia itu aja. Tapi seiring waktu kita berbisnis, itu kita jadinya harus tahu semua. Misalnya apa perkembangan properti, kita juga harus bisa masuk ke sana. Kita harus menyentuh apa yang mereka interest, menariknya ke mereka. Jadi bukan kita yang bercerita tentang kita. Kita harus tahu, misalnya kayak Pak Aldon ini demennya agrikultur, buah, ya kan, hidroponik gitu. Jadi kita menarik, apa nih Pak? Sharing dong gitu. Jadi dia yang bercerita, dia akan seneng gitu. Bukan kita menyenangkan diri. Aku nih jago hidroponik gitu-gitu ya. Kliennya juga akan bosan gitu. Makanya kita gimana membangun relasi itu adalah secara psikologi kita harus bisa menunjukkan kalau kita tertarik sama topiknya yang dia sukai gitu. Nah, biasanya dari klien menjadi teman itu banyak yang terjadi di saya. Makanya kenapa kadang aku meetingnya itu 20 menit bisnis selesai, lamanya itu ya di situ membangun hubungan. Kalau kesulitannya itu terkadang ketemu klien yang memang nggak terbuka. Dia nggak terbuka, terkadang dia nggak mau membagikan rahasia perusahaan misalnya, tapi di situ biasanya saya akan seperti memberikan satu jaminan, kita akan sign satu non-disclosure agreement namanya. Itu artinya kita nggak boleh membocorkan rahasia perusahaan. Nah, pada saat mereka tertutup, kita biasanya akan nggak langsung secara bisnis nanya jawab, kita akan menyentuh ke personalnya. Kayak, jadi selain bisnis, kegiatannya apa nih gitu, misalnya olahraganya atau apanya. Jadi mereka perlahan-lahan terbuka gitu. Ataupun kalau memang udah situ juga nggak bisa masuk ke dalam bisnisnya, ya kita terpaksa kita buka belak-belakan sama dia, Pak, kalau misalnya Bapak nggak bisa sharing sepenuhnya, hasil kita juga nggak akan maksimal. Kalau Bapak nggak menganggap kita itu adalah tim dari perusahaan Bapak, kita masih dianggap kita ini adalah eksternal, ya kita nggak bisa maksimal, Pak. Kita nggak bisa maksimal memberikan hasilnya. Karena misalnya dia keep semua, ya gimana kita bisa buka kan? Padahal dia yang paling tahu produk dan kekuatan perusahaannya seperti apa gitu misalnya. Kira-kira begitu. Oke Pak, ini menarik pertanyaan yang selanjutnya Pak, masih bisa kaitkan dengan pandemi COVID. Jadi ini dari ini tertulis Dion. Jadi selamat sore Pak, dalam situasi pandemi ini mungkin kan beberapa bisnis pasti akan mengalami penurunan daya beli. Nah, kan Bapak berpengalaman dalam konteks riset pemasaran. Nah, kira-kira sebenarnya bisnis yang bertahan pada masa ini apa, Pak? Gitu. Berdasarkan pengalaman Bapak di dalam riset pemasaran gitu. Bisnis yang bertahan.
Udah pasti yang pertama sesuai. Gimana? Yang sesuai, bertahan, atau kira-kira yang bisa menyesuaikan lah pada saat sekarang ini, Pak. Oh, maksudnya bisnis baru gitu ya? Bisnis baru atau juga bisnis yang apa nih namanya, yang akan bertahan juga bisa, Pak. Kalau mungkin saya bilang bisnis yang bertahan dulu ya. Yang bisnis bertahan itu udah pasti nomor 1 medical supply. Medical supply itu wah, dari yang biasa aja udah langsung sekarang jadi konglomerat. Kalau medical supply. Terus yang kedua logistik. Karena new normal ini kan kita banyak social distancing ya kan. Udah pasti logistik semua yang jalan. Logistik ekspedisi dan sebagainya itu sampai sekarang. Suplemen ya termasuk medical supply. Ya untuk FMCG itu kayak fast moving consumer goods. Jadi kayak barang-barang kebutuhan sehari-hari itu juga masih bertahan sih. Kalau untuk bisnis baru, bisnis baru memang agak masih kita riset sih sebenarnya kebutuhan orang sekarang ini apa. Karena kan bisnis itu begini, bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang bisa memberikan solusi kepada pembeli. Bisnis yang bisa memberikan solusi kepada pembeli. Misalnya seperti Gojek dulu ya, Gojek. Nah, itu kan dulu di Jakarta itu mau pesen ojek susah, harus sampai ke pangkalan, sampai harus nunggu. Jadi itu salah satu solusi kan, salah satu solusi kepada si pengguna untuk bisa tunggu di rumah, langsung datang jemput. Nah, dari situ berkembang lagi delivery makanan, pembelian pulsa dan sebagainya, itu ada di fitur-fiturnya. Jadi ya kita harus sebenarnya mikir bisnis apa lagi yang bisa memberikan solusi kepada pengguna, terutama di masa COVID ini. Kita perhatikan gerak-gerik new normal ini seperti apa gitu. Nah, di situ mungkin kita bisa dapat ide-ide yang bisa supply. Nah, kalau saya lihat memang makanan beberapa agak lesu di salesnya ya, menurun yang untuk makan di sana. Tapi take away-nya itu kenceng. Take away-nya bagus. Bisnis-bisnis yang kecil-kecilan, yang kayak bisa di take away ini jalan. Malahan kayak satu hari itu ada teman saya bisa kejual 5-60 porsi. 5-60 porsi per hari. Hanya take away. Dan dia menggunakan Ghost Kitchen. Ghost Kitchen itu adalah satu service dari Grab atau Gojek gitu, kayak sewa dapur. Jadi dia nggak ada cost gimana, investment untuk dia buat dapur atau gimana, nggak ada. Nah, di situ mungkin kita bisa mikirin apa nih yang kita bisa kasih. Mungkin sekarang ini kan COVID, mungkin makanan atau dessert yang ada vitamin C-nya misalnya, nggak tahu nih. Jadi di situ mungkin bisa buat sesuatu yang enak, karena kan orang lumayan bosan juga ya, maksudnya di rumah terus sekarang memang sih sekarang udah mulai keluar gitu, tapi masih banyak saya lihat yang masih stay at home. Masih worry ya Pak ya? Iya. Oke Pak, menarik sekali. Itu kan tadi disinggung soal bisnis-bisnis baru yang bisa muncul gitu ya Pak ya, termasuk kan herbal drink yang seperti itu. Ya, herbal drink yang bisa menaikkan imun tubuh. Nah, kemarin kan sama Pak Aldon ada ya beberapa yang minuman-minuman atau dessert-dessert itu boleh tuh Pak. Iya Mas. Saya ada pertanyaan sedikit ini. Tadi nggak tahu ini bisa disinggung atau belum, tapi
Pak Willy, kalau misalnya kita mau masuk ke bisnis ini, sebetulnya background atau kompetensi apa yang paling penting ya, yang paling utama, yang paling kepake lah dalam proses itu. Selain tentunya kreativitas ya. Kalau tadi sih saya ada sebutkan observasi yang bagus, harus update, dan maksudnya apa yang terjadi itu, apakah terkadang kan gini, pada saat kita mau melangkah, anggaplah kita keluar rumah aja gitu, kita kan terkadang perlu nggak sedia payung gitu kan, atau enggak, atau panas nggak ya gitu, kita menggunakan kendaraan apa. Jadi terkadang memang kita harus sering lihat berita, sering cari tahu atau update dari teman apa yang terjadi di sana. Makanya kalau misalnya kita ada join komunitas, itu akan sangat terbantu info-info yang kita dapat. Nah, selain itu tools-nya itu juga harus apa ya? Nah, kalau kreatif dalam arti pengembangan, harus kreatif dalam pengembangan strategi bisnis. Jadi bukan dari segi desain aja sih, Pak. Selain itu ya mentoring sih, Pak. Tadi saya ada mention kita harus punya mentor. Jadi jangan ngelangkah sendiri gitu. Awalnya misalnya kayak anak-anak ini cari Pak Aldon gitu kan, Pak, saya punya ide nih begini-begini, bagus nggak ya? Dapat maksudnya masukan-masukan dari mentor, walaupun pengambil keputusan itu adalah balik ke anak-anak sendiri gitu, tapi akan sangat bagus kalau misalnya dikasih insight yang lebih lagi gitu kepada terhadap bisnis atau langkah yang akan diambil. Terus kalau skill kayak misalnya statistik kah, apa memang sangat diperlukan atau itu bisa? Oh ya, ini tadi saya juga ada sempat menyebutkan kalau collecting data itu sangat penting, Pak. Pak Aldon Fris ini. Fris. Iya. Yeah. Oh iya, sepertinya iya. Di sinyal mungkin ini, Pak. Iya, sinyal, nggak apa-apa. Ya. Jadi collecting data ya, Pak, karena tadi kita sudah singgung sedikit di collecting data. Nah, mungkin saya lanjutkan sementara Pak Aldon Fris ya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Ini ada pertanyaan dari Bertolomius. Jadi, mahasiswa dari Unitri. Jadi, beliau ingin bertanya, Pak, faktor apa yang membuat Bapak tekun untuk berbisnis? Nah, dan apa yang Bapak lakukan untuk mengendalikan bisnis Bapak ini ketika saat ini kan dihalangi oleh pandemi COVID gitu, Pak. Oke. Jadi mungkin saya share juga, dulu itu saya orangnya lumayan idealis karena kan seniman ya, idealis. Tapi seiring waktu berjalan, ternyata terkadang idealisme kita itu bertolak belakang dengan pragmatis, yang dimana ya bisnis itu kan harus kita melihatnya itu pasar harus bisa menerima barang kita atau idealis kita. Kalau idealis kita nggak bisa diterima, berarti idealis kita harus diturunkan sedikit gitu supaya bisa berimbang. Nah, kalau mengenai saya tekun di sini karena minat saya memang di dunia kreatif, passion. Kalau passion itu namanya passion itu adalah semangat. Kalau minat itu adalah interest, minat, passion, semangat. Jadi yang bisa memberikan aku energi positif ini adalah di bidang ini. Bidang di mana ini menarik ya, kayak caranya gimana saya bisa mempromosikan produk ini gitu. Nah, itu membuat saya seperti semangat dan adrenalin. Kita bisa brainstorm banyak ya sama tim, begini, begitu. Terus kita bisa tahu lebih detail lagi, ternyata misalnya kayak produksi pupuk itu seperti apa gitu. Jadi
haus akan pengetahuan-pengetahuan ini yang mungkin membuat saya untuk tetap berada di bidang ini. Dan biasanya memang kita harus konsisten. Kita harus konsisten terhadap sesuatu. Kita harus fokus terhadap sesuatu. Karena kalau misalnya cepat kita baru coba satu kali gagal, habis itu kita langsung beralih ke yang lain, berarti kita masih belum belajar, belum memahami bidang ini, kita udah give up, kita udah pindah ke yang lain. Nah, di tempat lain kalau kita give up gagal lagi, apakah kita pindah lagi? Jadi semakin kita sering gagal, jangan terlalu sering ya, kita harus belajar juga. Semakin kita banyak tahu di bidang kita akan semakin cepat memanen hasilnya gitu. Karena proses belajar itu kan terus-menerus ya. Jujur sampai sekarang aku masih tetap belajar, masih tetap training, tetap mengikuti seminar, mendengar experience orang gitu. Jadi supaya aku juga jadi ternyata aku nggak boleh melangkah ke sini nih gitu. Aku harus jalan sini. Setidaknya saya nggak memperparah ataupun memperparah perjalanan gua untuk menjadi apa yang saya capai sekarang lah gitu. Kira-kira sih begitu. Konsisten ya Pak, yang digaris bawahi ya Pak. Harus konsisten. Harus konsisten. Nah, kemudian Pak, ini masih ada pertanyaan dari adik kita Christina. Ini udah 2 kali nih Pak bertanya ini. Nggak apa-apa. Bagus sih. Ya, Pak. Dan untuk adik-adik sekalian yang masih ingin bertanya, dipersilahkan adik-adik, kita masih punya waktu lebih kurang 15 menit atau 20 menit lagi paling lama gitu. Tapi kalau seandainya masih ada pertanyaan, insya Allah Pak Willy masih bersedia ya Pak ya? Bersedia. Jadi dipersilahkan bagi adik-adik sekalian gitu ya. Nah, di sini pertanyaannya Pak, di pandemi ini kan sendiri khususnya untuk jasa riset pemasaran, apakah masih ada klien yang loyal terhadap jasa riset pemasaran yang ditawarkan Pak? Nah, kira-kira ada tidak Pak strategi yang dilakukan agar tetap dapat mempertahankan klien Bapak tersebut? So far, saya bangga dengan perusahaan saya sendiri, yaitu kita nggak pernah kayak samperin ke klien butuh jasa desain nggak gitu. Tidak marketing gitu ya Pak, tidak melakukan gitu ya. Tetapi justru melalui word of mouth. Word of mouth itu kan referral dari klien kita yang udah merasakan benefitnya kalau misalnya menggunakan jasa kita. Makanya quality control dan kita menerima kritik dan saran itu akan sangat penting. Disitulah kalau kita bisa menerima kritik dan mau berubah, itu kliennya akan senang, malahan mereka akan balik gitu. Jadi, makanya customer service itu akan sangat menentukan kalau misalnya kita minta saran dari mereka supaya kita bisa lebih baik lagi. Itu salah satu cara untuk mempertahankan loyal customer. Dan kalau misalnya memang di masa sekarang, ya memang kita jelasin. Biasanya kayak ibu, bapak, maksudnya mereka samperin ke kita memang kayak misalnya mau desain logo doang gitu. Tapi biasanya kita akan sharing ke mereka logo ini setelah didesain mau diapain gitu. Kita nanya balik ke mereka. Nah, kalau mereka bisa menjawab, ya bagus. Kalau misalnya mereka bilang ya belum tahu, nanti paling lihatlah mau desain brosur atau gimana. Baru kita edukasi mereka, kita sharing ke mereka. Pak, kalau begini, yang Pak nanti biaya desain logonya gitu. Kenapa Bapak enggak coba planning dari awal, kita buat jalan tolnya, sembari kita jalan lewat jalur biasa, nggak apa-apa, tapi kita tetap bangun jalan tolnya. Nah,
supaya brand ini kita punya visi, punya misi, punya tujuan, punya goals. Nah, biasanya dengan kita mengedukasikan mereka, mereka akan senang. Pada saat mereka senang, mereka akan loyal. Dan mereka akan percaya. Makanya hubungan klien dan vendor itu sebenarnya harus lebih lagi, bukan hanya business transaction gitu. Bukan transaksional. Itu kira-kira. Pak Alan sudah bergabung lagi. Sorry, saya putusnya begini karena dari luar kelihatan tangga. Tapi yang jelas nggak apa-apa Pak Willy, saya pun dari luar tapi saya punya banyak ini penontonnya banyak bersama saya lihat Mbak. Di sini kelihatannya cuma satu user tapi kami nonton rame-rame, nonton bareng. Banyak fansnya di Pak Aldo. Iya, Bapak yang banyak fansnya, mereka yang ikut. Thank you. Oke, luar biasa yang kita bagi. Nah. Jadi ada lagi kira-kira pertanyaannya dari adik? Freeze lagi. Adik-adik. Bukan, kayaknya takut. Saya tadi sampaikan ke Pak Willy. Memang bisnis marketing research atau konsultan marketing ini jujur ya, buat banyak anak perguruan tinggi itu gelap sekali. Karena kebanyakan kita, adik-adik kita ini taunya okupansi yang konvensional yang kita udah kenal, okupansi kayak PNS atau misalnya ya bidang-bidang yang gampang kelihatan, jadi pegawai lah, bidang SDM, produksi zona gitu. Nyaman. Zona nyaman. Diskusinya di sini jalan terus loh. Jadi ternyata ada bisnis yang seperti ini yang justru banyak nggak diminatin orang, tapi kita dikasih bekal, adik-adik kita ini kan kita kasih bekal di marketing. Lalu kemudian mungkin yang kedua masih ada miss antara marketing sama sales. Jadi dikira kalau marketing itu jadi salesman. Itu mungkin salah satu penghambat sehingga dunia marketing ini sedikit bukan saya bilang peminatnya sedikit ya, tapi dia kayak market niche lah ya, Pak Willy. Tapi begitu kita ngomong marketing, kita tahunya itu daftar nama-nama orang-orang hebat. Saya ambil sedikit, mungkin kalau misalnya ada marketing digital gitu banyak yang ikut seminarnya. Tapi begitu ngomong, ayo kita berkarir di marketing digital, wah nggak terlalu banyak mungkin yang melihat bahwa ada peluang ke sana gitu ya. Terutama dari sisi ini tadi jadi konsultan ya. Memang kerjaan berat nih jadi konsultan itu. Tapi dari tadi kita kulik juga, kayaknya angka nggak pernah keluar ya Bu Amel ya. agak sulit, tapi hanya dapatnya apa ya? Pekerjaan yang menjanjikan. Nggak akan susah ya karena itu ya. Betul ya? Nggak akan susah atau senang sekali Pak? Saya cuma bisa kasih clue-nya itu. Clue-nya gimana? Kenapa saya tekunin selama 20 tahun ini. Oh gitu ya. Kenapa nggak mau tinggal ke hati ya? Berarti nancep memang di situ ya Pak ya? Oke. Saya kira sih. Itu clue-nya. Tapi ya memang sih kalau kita ngomongin marketing itu kan luas sekali. Kalau sales itu kan hanya penjualan kan Mas ya. Jadi memang banyak orang salah mengartikan itu sales dan marketing. Tapi kalau di marketing riset ini adalah salah satu senjata yang paling ampuh. Jadi bisa dibilang itu adalah, kalau di-compile ya, itu adalah kitabnya perusahaan. Segitu ya. Kitabnya perusahaan. Karena kalau kita udah lost ini, misalnya kayak tiba-tiba dilanda COVID ini lah, ya kan? Kita bingung, mau kemana nih, mau gimana nih? Kan kita jalannya zigzag gitu. Nah, kita balik lagi ke goals kita mau kemana, arahan kita mau kemana. Tinggal yang berubah itu adalah marketing strateginya. Tapi kita nggak pernah lost our identity. Jati diri kita, jati diri perusahaan itu nggak pernah hilang.
Ya kira-kira begitu, Pak. Jadi bisnis yang apa? Sudah satu tadi disebut bisnis yang anti apa ya? Anti disrupsi. Jadi ini bisnis nggak bisa diselesaikan hanya di AI gitu ya. Terus dua, bisnis ini kuncinya relationship banget gitu ya. Berarti memang orangnya juga harus orang yang punya kemampuan berkomunikasi baik dengan orang, memelihara relasi, terus kemudian bisnis yang bisa yang apa ya, menghasilkan kitabnya perusahaan. Waduh, itu ya memang dalam banget ya. Jadi ya semoga nanti dengan SKO kali ini kita kenal okupansi baru, adik-adik sekalian yang menikmati talk show hari ini tuh bisa dapat insight baru. Oh iya, ada loh sesuatu yang bisa kita lakukan. Saya ini mungkin bukan pertanyaan pamungkas, tapi ini kira-kira di ujungnya. Tapi supaya biar adik-adik ini punya gambaran tentang peluangnya. Pak Willy, kalau kayak Pak Willy itu bisa handle berapa perusahaan Pak Willy dalam 1 tahun? Berapa bisnis Pak Willy? Berapa bisnis ya? Ya. Kalau saya agak-agak angkanya itu, maksudnya saya sendiri atau dari Treehouse-nya, dari tim? Treehouse lah ya. Kalau Treehouse, sekarang kita punya sekitar 120-an yang saya tahu ya. 120-an. Itu yang saya bisa handle. Karena dengan kapasitas tim, saya juga masih training yang tim-tim baru, saya masih belum berani terlalu menerima lagi dulu. Masih belum terlalu menerima yang baru, karena saya juga nggak berani ngambil terlalu banyak, karena menghandle satu brand itu terkadang juga butuh waktu ya, riset, terus waktu duduk dengan mereka, meeting, brainstorming. Jadi memang benar-benar pekerjaan yang menyita waktu, tapi relasi saya yang saya dapat itu udah ribuan sih, udah ribuan relasi. Apalagi di JCI, saya dibantu oleh partner saya, partner bisnis saya orang Jepang, yang 2019 kita udah establish, udah ekspansi ke Jepang, dan kita udah merambah pasar di sana. Karena ini aku share ke teman-teman supaya bisa lebih semangat. Karena di Jepang itu biaya konsultan seperti ini mahal sekali. Malahan saya terbang ke sana untuk memberikan konsultasi, syuting mereka punya produk selama 2 minggu aku stay di sana. Udah potong tiket dan sebagainya, margin saya masih bisa dapat sekitar 500%, Pak. Margin. Pak, kalau ditanya, oke lah, 120 itu berarti kan sebulan ngerjain 10, Pak ya, sebetulnya ya. Itu hal yang repot banget kan, minggunya sebulan itu kan cuma 4 ya. Terus kemudian itu mungkin bisa jadi gambaran buat kita tentang besarnya. Lalu kalau tentang spektrum usaha antara, kalau kita golongkan lah usaha besar sama usaha kecil, berapa persen usaha besar yang atau usaha kecilnya yang di-handle ya? Kalau kita yang kalau udah masuk ke Treehouse, otomatis sih sebenarnya udah menengah ke atas sih, Pak. Menengah ke atas. Kalau yang besar itu yang kita handle sekitar ada 35 sampai 40%. Kalau yang kira-kira demand mereka gimana? Gimana? Oke. Kalau yang UMKM demand-nya kayak kira-kira seberapa, Pak? UMKM saya bisa bilang sekitar 30%. Sekitar 30%. 30% ya. Jadi ada demand sebesar itu, Pak ya, untuk UMKM. Ada demand sebesar 30% untuk UMKM ya? Ada. Sebenarnya sih kita balikin lagi. Terkadang kita nggak bisa terlalu ngambil
yang ke low end karena overhead kita lumayan tinggi, Pak. Oh, Overhead kita lumayan tinggi karena di house itu kita selalu memberikan mereka apresiasi atau reward ataupun insentif kalau mereka punya ideas ataupun mereka punya kerjaan itu dapat customer satisfactory. Makanya overhead kita lumayan tinggi. Ya beberapa aku tetap dukung secara pribadi, maksudnya yang low end market karena kita di organisasi, karena kita di JCI, jadi ya aku tetap harus dukung gitu. Oke, siap, mantap. Luar biasa. Jadi kalau saya boleh nyimpulkan sebetulnya marketnya itu sangat terbuka ya, terutama nggak usah ngomong internasional lah, ngomong lokal aja sebetulnya market untuk berbisnis di bidang ini masih sangat lebar ya. Ribuan lah kita bilang perusahaan di dunia usaha ya. Sekarang iya. Karena kenapa? Karena banyak generasi kedua atau generasi Z ya kita bilang itu udah balik ke Indonesia untuk nerusin usaha orang tua. Oke. Jadi mereka udah harus, ini branding ini udah wajib. Makanya kenapa kafe itu juga nggak kayak zaman dulu yang kalau kita makan kari bihun tabona ataupun fountain aja juga mengalami perubahan, Pak. Karena udah diteruskan sama anaknya. Nah, jadi usaha ini semakin bagus menurut saya sekarang dan sangat diperlukan. Misalnya kayak fountain sendiri, mereka punya strength itu adalah salah satu kafe yang paling lama lah ya di Medan gitu. Tapi siapa yang akan create ini pengembangan selanjutnya? Ya di market research. Misalnya saya tanya teman-teman anak-anak sekalian, sering ke fountain nggak? Gitu. Sering. Makanan apa yang dipesan? Ini. Misalnya saya nanya, pengen nggak makanan lain? Jadi itulah yang akan kita collect, yang akan menjadi pengembangannya fountain. Kalau enggak ya pasti itu aja. Jadi kita kadang nggak usah lihat menu, kita udah tahu mau makan apa kan. Gitu. Ya, tapi ya stagnan aja, maksudnya nggak bisa berkembang. Makanya sekarang fountain juga lagi ngarah ke franchise, mau kembangin ke sana. Karena bisnis itu harus franchise baru bisa jalan, baru bisa masuk profit. Maaf, kalau misalnya anggap saya buka satu toko, ya kan, saya nunggu profit, baru saya buka toko kedua, saya invest lagi. Terus saya buka toko ketiga. Ini mau berapa lama? Tapi kalau misalnya kita franchise, dalam satu bulan kita udah bisa buka 3 langsung. Saya buka 1, ya kan? Pak Aldon buka 1 misalnya. Ya udah 2 berarti. Saya tinggal jual franchise. Duit royalty itu masuk ke saya langsung. Salesnya itu urusan Pak Aldon. Nah, itu bisnis. Oke. Luar biasa. Kali ya, Pak ya. Betul. Jadi kalau ngomong sama Pak Willy memang cocoknya ngajak kopi, terus ngobrol. Nanti keluar semua ilmunya. Terus terang hal yang paling menarik buat saya itu ya saat Pak Willy banyak cerita tentang misalnya case pekerjaan gitu ya. Cuma memang kita tadi belum sempat banyak gali di sini. Case pekerjaan saya masih ingat itu waktu Pak Willy cerita tentang ada sekolah begini, ternyata di riset key point-nya ternyata ini, brandingnya ternyata agak geser, gini-gini. Lalu akhirnya setelah dikemas ya harusnya jadi bagus dan hanya karena satu hal yang namanya riset pemasaran dan hanya karena satu hal concern mereka pada brand yang kuat, maka bisnisnya ternyata bisa diputer ya dari bisnis yang kayaknya wah susah tumbuh tetap menjadi bisnis yang sangat
cerah prospeknya. Iya. Jadi saya kira itulah kira-kira pentingnya riset pemasaran itu ya Pak ya. Iya sih Pak. Makanya aku sih senang ya kalau misalnya teman-teman bisa sama-sama kita berkembang, karena di masa sekarang ini terutama kita nggak bisa sendirian berkembang. Malahan aku dapat info dan belajar banyak dari generasi-generasi yang muda itu tentang update apapun. Nah, aku bisa support di misalnya sharing pengalaman supaya mereka nggak jatuh di lubang yang sama. Tapi malahan terkadang mereka update ke aku balik gitu, kayak Pak sekarang udah bisa gini loh. Oh ya gitu. Jadi sama-sama kita saling mengisi gitu. Jadi kayak nggak ada istilahnya oh senior ya kan. Jadi kita harus selalu patuh gitu. Nggak juga sih. Itu di saya sih Pak. Terima kasih. Baik, saya kira mungkin Pak Willy, kami terima kasih sekali kehadirannya Pak Willy, insight yang diberikan luar biasa. Terus ini kalau nanti di YouTube, adik-adik Instagramnya Pak Willy nanti tersedia di deskripsi gitu ya. Instagramnya Treehouse. Lalu kemudian ada satu ini pertanyaan menarik ini Pak. Kebetulan yang nonton ini beberapa diantaranya itu dosen-dosen Pak, beberapa perguruan tinggi. Jadi ini bukan kok hadir juga ya beberapa ya. Nanti Bu Amelira yang sebutkan yang hadir siapa aja. Tapi saya ucapkan terima kasih. Tapi ada pertanyaan Pak Willy. Boleh Anda adik muda kita misalnya kalau punya kesempatan magang ya di tempat Pak Willy, ada nggak kesempatan kayak gitu Pak Willy? Boleh, tetap kita tampung. Tapi biasanya saya kolektif ya? Ya lihat minat. Kita lihat minatnya. Oke. Jadi buat adik-adik ada kesempatan buat yang berminat loh. Dan Pak Willy akan seleksi di minat itu, kalian punya kesempatan untuk bisa magang di bidang riset pemasaran dan pengembangan branding. Semoga diskusi kita kali ini terus terang bisa membuka insight baru buat adik-adik kita yang hadir menikmati seminar ini untuk mencoba ya menggagas bukan hanya sekedar yaitu tadi yang di awal disampaikan Pak Willy, buka bisnis jualan, tapi mencoba melihat bahwa riset pemasaran itu adalah kunci penting kita menjadi pemenang di pasar. Dan mungkin ada beberapa di antara adik-adik sekalian yang nanti justru akan maju menjadi bisnis pemasar, konsultan bisnis pemasaran di masa yang akan datang. Itu saya kira akan menjadi sangat menarik. Selanjutnya mungkin untuk closing, sebelum saya sampaikan ke Bu Amelira, karena Bu Amelira yang buka ya, Bu Amelira yang nutup ya Bu ya. Tadi saya mohon maaf dulu karena tadi saya mau gabung tepat waktu, ya inilah kendala saya. Tapi nanti Bu Amelira yang tutup, saya ucapkan terima kasih. Saya mungkin titip ucapan terima kasih saya untuk adik-adik semua yang sudah hadir, untuk Pak Willy secara khusus dan terutama untuk Bapak Ibu dosen yang hadir di sini. Di sini ada saya lihat Bu Agatha, ada Bu Bumi, temannya Bu Amelira juga ternyata ya. Dari Papua jauh-jauh loh, dari Universitas Papua Pak, jauh-jauh Pak. Terus ada Bu Nani dari Universitas Negeri 11 Maret. Ada Bu Rianti Isakar dari Brawijaya. Ada juga tadi sempat saya senggol, kayaknya ada Bu Arifah tadi ya juga. Bu Arifah itu dia kebetulan di Pusat Studi Perdagangan Internasional UGM. Nah, saya kira saya mengucapkan terima kasih kehadiran semua. Semoga itu Bu Rianti, apa kabar Bu Rianti? Halo Bu. Ya, Bu Rianti dosen agribisnis juga dari Universitas Brawijaya. Terima kasih Bu Rianti. Jadi saya kembalikan Bu Amelira. Terima kasih sekali buat kita semua. Oke, terima kasih Pak Aldon. Ada Bu Jenny, mungkin kayaknya boleh ya ngasih closing. Ada Bu Jenny. Beneran Pak? Oh iya, ada Bu Jenny. Iya, aduh saya ketahuan ini. Ayo, Ibu, padahal masuknya Bu. Tuh kayak, closing statement Bu. Waduh, kok saya jadi closing statement sebentar. Saya tadi tuh pakai HP soalnya. Ya jadi maksudnya ketahuan menyusup ini ya Pak Willy.
Dia ketahuannya sama Pak Aldon, bukan sama Bu Amelira nih. Saya maaf tadi nggak ngikutin juga dari awal karena tadi ada pihak yayasan yang datang, jadi perlu ditemuin sebentar. Tapi tadi Japri juga saya udah mengucapkan terima kasih kepada Pak Willy nih, udah mau sharing-sharing ke mahasiswa WBI dan juga pihak-pihak lain yang ikut bergabung pada hari ini di acara PSAH. Saya sih hanya itu aja, saya kira ngucapin terima kasih aja Pak Willy. Ya, saya kembalikan ini ke Bu Amelira nih. Ayo Bu Lira, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian serta adik-adik sekalian. Pemaparan mengenai riset pemasaran ini memang sangat menarik sekali. Kalau seandainya bisa dilamakan mungkin lebih lama lagi mungkin ini ya Pak Willy ya. Nah, tapi sayang sekali ya Bapak Ibu serta adik-adik sekalian, kita dibatasi oleh waktu. Nah, tapi saya punya satu kalimat yang menarik yang tadi sempat disinggung Pak Willy, bahwa riset pemasaran ini adalah is a good money. Jadi kalau yang tadi ingat-ingat cuan, bisa ini jadi pertimbangan ya adik-adik Bapak Ibu sekalian gitu ya. Nah, semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan membuka cakrawala berpikir bagi Bapak Ibu serta adik-adik sekalian. Dan terima kasih sekali kepada Bapak Willy yang telah bersedia untuk menjadi narasumber pada kali ini. Nah, sebagai tanda terima kasih kami Bapak, mohon diterima sertifikat ini sebagai kenang-kenangan dari kita. Wah, dapat sertifikat. Terima kasih. Thank you. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Ibu serta adik-adik sekalian dari Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia tentunya, kemudian dari Universitas Tribuana Tunggal Dewi, kemudian dari Universitas 11 Maret, kemudian dari Universitas Brawijaya dan juga dari Universitas Gadjah Mada, dan tidak lupa juga salam Bu Umi, ibu-ibu dari kampus-kampus yang saya sebutkan tadi. Boleh nanti kita foto bersama ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum itu Bapak Ibu, sebelum kita foto bersama, mari saya ingin menginformasikan, mohon untuk mengisi feedback formnya, ini untuk masukan bagi panitia kita dari kegiatan ini. Jadi linknya tadi sudah di-share, kemudian di sini juga Pak Willy sudah men-share IG-nya serta Facebook-nya. Jadi bagi adik-adik, Bapak Ibu serta adik-adik sekalian yang ingin stalking atau pengen tahu tentang Pak Willy, silahkan dilihat di IG atau di Facebook-nya sendiri. Jadi IG-nya @willyk, kemudian FB-nya juga willyk gitu ya. Nah, mungkin kita foto sejenak ya Bapak Ibu sekalian serta adik-adik sekalian, boleh dong diaktifkan kameranya. Bu Lira, saya nambahin dikit. Boleh, Bapak? Memang soal good money-nya itu asik, tapi jangan itu jadi patokan. Itu yang dikejar, jangan itu yang dikejar, bukan duit yang dikejar, tapi justru relationship sama trust-nya itu yang penting. Kalau trust sama relationship dapat, of course money will follow. Jadi jangan kejar duitnya. Oke, terima kasih Bapak. Ada sama dosen-dosen lain juga Pak, nanti kalau bisa kita zoom bareng. Kita buat forum discussion. Wah, senang. Terima kasih Pak Willy. Siap. Kita bisa mulai fotonya ya Bapak Ibu sekalian. Ikutan foto ya Bu ya. Oke, silahkan Mas Aji. Oke, siap semuanya. Bu Agatha ada. Halo Bu Agatha. Oke. Boleh dibuka semua si ininya? Kameranya? Ya, kameranya dibuka semua. Boleh, silakan. Di semua page ini Pak Aji ya? Ya, Pak. Oke, saya hitung ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, masih tahan? Siap, sekali lagi. Siap. 1, tahan. 1, 2, 3. Oke. Oke, sudah Pak Aji? Oke, sudah Ibu. Oke. Terima kasih. Nanti fotonya akan kita share ya Bapak Ibu ke email dan WA-nya masing-masing gitu ya. Sekaligus nanti videonya akan kita naikkan dan akan kita share juga. Dan
Akhirnya saya Amelira Haris Nasution selaku moderator bersama Bapak Aldon Sinaga. Kita bertemu di diskusi-diskusi lainnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan. Mohon maaf Bapak Ibu serta narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Selamat sore. Sore, Bu. Thank you ya. Thank you. Ada Bu Rianti.